hampir setahun. Ya, 10 bulan. Tidak mungkin dia tidak makan, Maria. Dia perlu makan. Maka dia kumpulkan uang ini lebih dari 3 tahun. Yang separuh dipakai untuk makan, yang separuh dipakai untuk beli pakaian atau apa, tapi dia simpan minyak yang seharga 300 dinar itu, untuk beli minyak itu 300 dinar, dan 300 artinya sisa yang setia. 50 artinya kebebasan, pembebasan. 300 adalah sisa yang setia. Ini saya kagum kepada adik saya. Dia mencapai apa yang dicita-citakan oleh ibu saya. Ibu saya bilang, yuk mama pengen 1 anak, mama jadi orang. Jadi waktu itu kalau jadi pendeta bukan orang. Setengah monyet. Nah, saat itu saya sudah jadi gembala. Umur 24 tahun saya gembala di sini. Ada jemaat yang bilang, yo belum lahir, saya sudah Pantekosta. Ya, sudahlah kita terima. Ya, kita terima. Berkali-kali kalau ketemu, belum lahir, saya sudah ada masuk gereja Pantekosta. Tidak sangka Yoyo jadi gembala di Cianjur ya. Yoyo belum lahir, saya ya sudah duluan, sudah Pantekosta. Enak Yoyo sekarang, mungkin juga pendeta-pendeta tua. Ya, Yoyo enak, kamu dapat terus, papa meninggal terus punya jemaat. Oh, om dulu tidur di bawah roda, sukar sekali hidup. Saya dapat mobil, enak sekali. Dulu kita, untuk beli cikar saja roda susah sekali. Orang Manado itu yang bilang pasti. Oh, susah. Yoyo enak sekarang. Om dulu, susah. Karena ngomong terus, jadi saya kesel. Saya bilang, siapa suruh om lahir duluan? Kita sudah ditentukan kapan kita lahir, kapan kita meninggal. Amin. Pengkhotbah 3 berkata ada waktunya lahir, ada waktu untuk meninggal. Dan adik saya lahir 28 Maret tahun 27 Maret 53, dan meninggal pada tanggal 15 Oktober tahun 2015. Sudah selesai. Tapi Paulusnya yang benar, Paulus yang sebenarnya, roh yang sebenarnya, tidak mati. Tidak mati. Dia tidak perlu, saudara-saudaraku, Yesus waktu bangkit, dia tidak perlu minyak wangi itu, dia tidak perlu itu rempah-rempah itu, dia tidak perlu. Tetapi ini hanya kita melihat bagaimana harganya Yesus berbeda-beda di depan 3 macam manusia. Bagi Yudas, Yesus hanya seharga seorang budak, 30 keping perak. Tapi bagi Nikodemus, dia beli yang semahal-mahalnya. Beli yang semahal-mahalnya. Saya dibikin ulang tahun, kebaktian ulang tahun tanggal 28 Agustus saja, dikritik saudara. Dikritik. Aduh Tuhan. Ya, sudah terima sajalah. Pendeta lain, saudara, dikasih mobil sama jemaat. Mobilnya itu mobil Alphard. Saya kan nggak pernah minta Alphard sama saudara.
apapun saya tidak pernah minta. Tapi ya di ulang tahun ini, ya siapa tahu saya bisa mencapai 70 tahun. Siapa tahu, tadi saya doa satu jemaat yang masih hidup umur 89 tahun. Dia datang 1 jam sebelumnya dan dia berdoa sebelum kebaktian. Satu bapak. Nah anaknya itu wakil gembala saya. Anak itu yang meninggal pada usia hanya 50 lebih. Meninggal. Ayahnya masih hidup. 89 tahun. Maju om. Masih sehat. Pegangannya masih kuat. 89 tahun. Haleluya, puji Tuhan. Dia bilang, saya cuma minta sampai umur 90 saja. Sudah, angkat saja om. Ya om yang ngatur bukan om. Yang ngatur Tuhan punya. Ya. Dia selalu kalau jabat tangan saya berkaca-kaca matanya. Saya berkaca mata. Kalau dia berkaca-kaca matanya. Nangis. Nah, tadi malam, kemarin saya ditelepon. Aduh, ada pemain bass kami itu dibedah jantungnya. Dan berhasil bedah jantung. Lalu dipindahkan dari Rumah Sakit Cipto ke Rumah Sakit Citra Garden. Di Citra Garden Rumah Sakit masuk. Sudah tidak sadar dia, sudah rendah. Semuanya sudah drop. Jemaat saya ada dokter satu, Dokter Susi namanya. Saya telepon, bagaimana Dokter Susi keadaan dia? Aduh drop om, darahnya terlalu asam. Saya baru tahu darah itu asam. Darah itu terlalu asam. Mungkin mesti kasih gula kali ya. Kalau saya terlalu manis, darahnya terlalu asam gini, udah enggak. Istrinya ketemu saya, aduh om tunggu ya 10 menit lagi baru dibuka nanti. Izinnya 10 menit lagi, oke jam 6 kita ngobrol. Istrinya bilang, aduh om, suami saya itu dari tempat saya itu ke tempat kebaktian di sana itu jauh sekali. Saya ngomong sama suami saya, udahlah kamu jangan jauh-jauh ke sana. Udah kebaktian di sini nih, cuma 3 rumah ada gereja. Sama kan Tuhannya sama. Satu enggak jauh, enggak. Mau awan datu terus. Dari dulu udah 30 tahunan awan datu terus main bass. Mau awan datu terus. Udah, enggak gua demen mau awan datu udah lu gua yang setir kan lu bukan setir, tenang aja. Nah, dia cerita si istrinya. Asal dia mau pergi ke gereja, dia beli permen. Itu yang setiap saya duduk main gitar, dia buka permennya, kasih saya. Jadi ditanya sama istrinya, kenapa lu kasih permen sama Oda itu cuma 1, 2, kenapa gak kasih sebungkus? Oda tuh manis, gulanya. Ya, tapi dia ingat saya terus. Saban ke gereja, dia berhenti di Indomaret atau April Maret. Beli 1 bungkus permen. Wah, hati saya senang. Berarti dia cinta saya. Nah, saudara-saudara, 2 orang ini, Yusuf Arimatea dan Nikodemus, itu mengungkapkan cintanya kepada mayat. Saudara dan saya sekarang mengungkapkan cinta kita kepada roh yang hidup. Roh yang menghidupkan, Yesus Kristus. Dia tidak mati terus, tapi dia bangkit. Dan pada hari ketiga dia bangkit, hari ke-50 dia naik ke surga, menurunkan Roh Kudus. Hari ke-40 naik ke surga, 10 hari, 50 hari Roh Kudus turun, gereja lahir. Dan itulah yang membuat pendeta-pendeta GPDI berani matinya luar biasa. Berani mati, saudara. Satu orang murid saya dari Papua,
jadi pengerja 13 tahun. Pernah ke sini kan? Dia minta gerejanya yang besar diresmikan oleh saya. Saya bilang, saya harus tunduk sama aturan gereja. Bahwa yang menggunting pita itu harus ketua umum. Tapi saya minta om saja yang gunting pita. Ya lihat saja nanti bagaimana. Nah waktu menggunting pita itu, saya lagi dilarang dokter, tidak boleh terbang lebih dari 2 jam. Ya ke Papua 6 jam. Jadi nggak jadi. Nggak bisa. Kehendak Tuhan yang jadi. Hati berkehendak, tetapi Tuhan bilang jangan. Ya. Yudas menghargai Yesus cuman seharga budak. Saudara mau hargai Yesus berapa? Biar kita beri hidup kita, saudara. Biar kita beri hidup kita sampai mati sekalipun. Belum bisa kita bayar cinta Yesus kepada kita. Belum bisa bayar. Apa yang Tuhan kerjakan bagi kita, kita belum bisa bayar. 50 kati, 30 keping perak, 300 dinar. 50 kati, 30 keping perak, berapa? 300 dinar. Panjang bahtera itu 300 hasta. Tingginya 30 hasta. Lebarnya 50 hasta. Dalam cerita yang saya sedang bicara ini, wahyu Tuhan turun. Kalau wahyu saya tidak bisa, sebab saya tiba-tiba ketinggalan iPad. Khotbah saya di sana, tapi ketinggalan. Saya sadar setelah saya di sini. Nah, mungkin saya suruh ambil. Nah, itu sebabnya perlu saudara baca firman, supaya pada saatnya Tuhan yang bicara, bukan kita lagi. Wahyu Tuhan turun, yang 150 kati, yang 130 keping perak, yang 300 dinar. Panjang bahtera 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Dibagi dalam 3 tingkat. Tingkat 1 ada jendela, tingkat 2 pintu, tingkat dasar tidak ada apa-apa. Tingkat dasar adalah Allah Bapa, Tuhan Allah Bapa yang menjadi dasar iman kita. Lalu Yesus Sang Putra, di mana ada pintu, akulah pintu, kata Yesus. Di situ pintu dibuat di tingkat kedua, di tingkat ketiga dibikin jendela. Tidak ada jendela lain, hanya satu jendela. Jadi ketika mereka masuk dalam bahtera yang panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, tinggi 30 hasta, saudara-saudaraku, selama berapa lama? Berapa lama Nabi Nuh ada di dalam bahtera? Hah? Kamu pakai dasi bisa. Berapa lama? Berapa lama? Ayo, kamu kan mau belajar sekolah kitab. Berapa lama Nabi Nuh dalam bahtera itu berapa lama? Nuh kenal nggak Nuh? Berapa lama? Hah? 100? Sudah betul 100 berapa? 150 hari. Orang Papua pintar loh.
pintar. Biar hitam tapi pintar. Ya, orang Manado biasanya pintar jadi kurang pintar. Berapa harga Yesus buat saudara? Apa saudara memberikan tenaga seperti Yusuf Arimatea? Berani datang kepada pemerintah, izinkan saya menurunkan mayat Yesus. Itu juga menghadapi maut. Itu juga menghadapi ancaman. Diizinkan. Dia bagaimana saya tidak tahu. Apa salibnya diturunkan, apa dia naik, mengangkat, mencabut paku itu, pelan-pelan menurunkan mayat Yesus, saya tidak tahu. Tapi itu satu pengorbanan dari Yusuf Arimatea. Korban tidak uang saja, tapi tenaga juga. Oh, kalau saudara, saya tidak perlu saudara berkorban materi terlalu banyak. Korbankanlah hati saudara. Berikanlah hatimu kepada Tuhan. Berikan hatimu kepada Tuhan. Berikan hatimu kepada Tuhan. Setelah ia sepakat dengan pekerja itu mengenai upah sediana sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. 5 bulan Nabi Nuh ada di dalam bahtera. Ada binatang apa saja dalam bahtera? Coba. Kamu sebut satu binatang. Kamu nggak tahu satu binatang. Kamu. Ya. Hah? Apa? Gajah. Kamu di Papua nggak pernah lihat binatang? Apa coba binatang? Hah? Jerapah? Ada di Papua ada jerapah? Apa di Papua ada binatang apa? Baby. Baby kan suka bakar baby, iya. Terus ada binatang apa lagi? Hah? Merpati. Apa lagi? Kamu ditanya ini dari tadi melongo aja. Kakinya rapat, duduk yang bagus. Apa? Coba binatang aja. Hah? Apa? Kucing? Kamu apa? Hah? Anjing? Kamu anjing? Ini kamu sama? Kamu apa? Hah? Hah? Apa? Dia kura-kura. Waduh, hebat. Paling sana tuh paling gede, gajah dia. Hati-hati nggak boleh kentut ya, gajah tuh kentutnya bau semua kita nih. Binatang-binatang itu adalah lambang orang kafir. Ya. Sekarang saya mau tanya siswa-siswa sajalah. Resep. Yang di atas. Kerja buat Tuhan ada gaji enggak? Ada pahala enggak? Ya pahala sama gaji besar mana? Pahala sama gaji besar mana? Di bawah pahala apa? Buhala. Kamu tidak tahu. Ini jemaat kita banyak yang sakit. Tidak banyak, beberapa orang sakit. Dan sepertinya sudah mendekati
kematian. Ya, buat saya tidak kaget soal kematian itu, karena saya punya pegangan. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang orang yang meninggal. Biasanya kalau orang meninggal, bawa ke tempat hormati, panggil, kasih uang, sudah nyanyi, terus kubur, habis. Bukan itu yang dimaksud firman Allah. Kamu harus tahu, kami tidak mau engkau tidak tahu mengenai orang yang meninggal, supaya, teruskan, kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai apa pengharapannya. Kita akan ketemu lagi. Kita akan bertemu lagi. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Saudara percaya enggak? Oh,